Halo brosis, selamat datang kembali di Nyeduh bareng Teknik Material. Pada kesempatan kali ini aku pengen ngebahas nih materi yang daging banget di alinisasi, yaitu OBE atau operasi baris elementer. Ini tuh kayak dasar banget buat kita lanjut ke materi-materi selanjutnya. Jadi tolong disimak ya brosis. Oke, jadi dasarnya itu adalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu adalah sekumpulan persamaan linear yang melibatkan variabel-variabel yang sama. Nah, bentuk umumnya tuh kayak gini, misalnya AX plus Y sama dengan Z gitu. Kayak gitu-gitu, pokoknya variabel tuh harus sama lah. Nah, jadi si bentuk kesamaannya tuh kayak gini nih biasanya, misalnya 5x plus y atau x plus y, dan itu bisa dibentukin jadi matriks juga, dibikin dalam bentuk matriks, jadinya kayak gini dengan 5 nya itu x, y nya itu 1 itu y, kemudian 15 nya itu kita batasin, itu kayak buat sama dengannya di 15 dan 7 sama bawahnya juga kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita masuk ke OBE. OBE itu digunakan untuk menyederhanakan matriks menjadi bentuk lebih mudah. Nah, OBE itu cara saya itu ada 3, yaitu yang pertama ada tukar 2 baris, yang kedua ada kalikan suatu baris dengan bilangan tak 0, kemudian yang ketiga adalah tambahkan kelipatan atau kurangkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Ini ya 3 cara untuk OBE itu, tolong diingat-ingat ya proses. Nah, operasi matematika dari OBE itu kayak gini, mungkin nggak kebayang ya. Jadi kita langsung aja ke contohnya. Nah, target dari OBE adalah untuk mendapatkan matriks identitas. Jadi OBE itu tuh gunain dari misalnya diketahui suatu persamaan linear, kita ubah jadi bentuk OBE. Nah, OBE-nya itu pengen hasil akhirnya tuh pengen kayak gini nih, 1 atau matriks identitas. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya ya brosis, biar langsung ngerti. Nah, misalnya kita tahu nih diketahui suatu persamaan linear 2x plus y tambah 3 sama dengan 16, 4x plus z sama dengan 1, x plus y plus z sama dengan 7. Nah, solusi dari sistem persamaan linear berikut menggunakan OB tarikan gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu bentuk matriksnya kayak gini nih. Ini 2-nya itu X, kemudian 1-nya itu Y, kemudian 3-nya itu Z, dan lanjut ke bawahnya, dan ini 0 karena di bagian kedua ini tuh nggak ada Y. Nah, ini dibatasi dengan garis ini, yaitu nilai konstantanya. Nah, terus gimana sih cara buat ngelakuin OBE nih? Kan ini pusing ya ngeliat kayak gini. Nah, ini aku punya tips nih. Jadi kalau bingung mau lakukan apa dalam menyelesaikan OBE, lakukan dulu nih prosedur pembentukan angka 0 seperti ini. Dan di bawah nih. Jadi misalnya ini kayak ada konstanta. Nah, kita pertama-tama tuh bikin dulu 0 di atas ini, kemudian bikin 0 di bawah sini, dan seterusnya itu tuh bebas lah. Mau kemana, boleh ke sini kayak, boleh ke sini kayak. Pokoknya kalau udah nyelesain 2 ini tuh biasanya udah langsung gampang nyelesainnya. Oke. Langsung aja kita selesain ya. Nanti si matriks ini tuh kita pengen bikin jadi bentuk identitas yang 1 1 0 0 0 0 0 0. Nanti hasil dari si x-nya itu yang ini. Nanti ini tuh bakal dikali-kali gitu. Kita langsung lihat aja contohnya. Nah, ini kan matriks yang telah kita buat tadi ya. Nah, ini cara OBE-nya itu gimana? Gini proses. Kan tadi tipsnya itu adalah mengubah si ini dulu ya. Ini sama ini. Nah, di sini itu masih 1 nih. Nah, caranya itu gimana? Kita cari di antara baris kolom ini mana yang bisa kita gunakan untuk membuat ini tuh 0. Nih misalnya ini 1. Kalau ditulisnya tuh OB biasanya gitu ya. 1 ini tuh maksudnya row 1, 2 itu row 2, 3 itu row 3. Secara horizontal. Nah, caranya itu adalah ini misalnya 1 ya. Jadi maksudnya row 1, kemudian aku kurangi dengan row 3. Nah, ini tuh dikurangin masing-masing. Jadi 2 dikurang 1, 1 dikurang 1, 3 dikurang 1, 16 kurang 7. Nah, kenapa aku milih yang row 3? Karena tujuan awal kita kan pengen bikin dia jadi 0 ya, yang ini. Nah, cara dibikin 0 itu bisa kita kurangkan dengan ini dia. Jadi kalau mau tambah atau kurang itu sesuai dengan aturan yang tadi ya, yang di sebelumnya itu cuman bisa dari baris satu yang lain. Kalau mau ambil dari angka luar tuh cuman bisa dikalikan doang, nggak bisa ditambahin atau kurangin. Dan juga cuman bisa tukar 2 baris. Oke. Jadi kita gunakan aturan yang ketiga, kita gunakan baris lain ya. Dengan baris 1 dikurang baris 3. Jadi 2 dikurang 1 jadi 1, 1 kurang 1 selanjutnya bla. Pokoknya hasil akhirnya jadi gini. Yang konstantanya juga dikurang ya teman-teman. 16 kurang 7 jadinya 9. Gitu. Oke, kita dapatkan hasil kedua yang kayak gini. Kemudian tadi cara tips yang ketiga adalah bisa jadiin ini atau ini 0. Nah, sini aku pengen pick me aja, pengen beda. Aku pengen bikin ini jadi 0. Caranya gimana? Ya baris ini kita kurangkan dengan baris 2 deh. Sini udah ada ya baris 2. Tapi kan kalau dikurangin baris 2 kan 2 dikurang 1 itu kan jadinya 1 ya. Makanya baris 2-nya ini kita kalikan 2. Jadinya baris 1 dikurangin 2 dikali baris 2. Gitu. Jadi 1 dikurangin 8, 0 dikurangin 0, 2 dikurangin 2, dan 9 dikurangin 2. Dengan hasilnya itu adalah ini. Nah, jadi ini kan udah 0, 0, 0. Nah, ini udah hasil pengurangan minus 7, 7 gitu. Terus selanjutnya gimana nih? Kalau udah bentuknya kayak gini, ya udah kita bisa gunakan ini udah 0, 0. Kan kita pengen bikinnya tuh matriks identitas ya. Kayak gini.
sorry 0 0 0 0 0. Nah ini kita bikin 1 C7 nya dengan gimana? Tadi aturan kedua adalah boleh dikalikan dengan kosakata apapun, dan aku biar jadi 1 kan harus kali seperti minus 7 ya. Jadinya nanti hasilnya itu 1 0 0 minus 1. Yang ini juga dikali, jadi makanya aja minus 1 gitu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa lanjut aja ke bawah. Nah kalau di sini aku kasusnya pengen ngubah yang 2 ini, si 4-nya biar dia itu bisa jadi 0. Gimana caranya? Ya ini baris kedua dikurang sama 4 dikali sama baris ke 1. Kenapa nggak yang ini? Karena lebih gampang. Kan sini minus 1, ini 7. Jadi kalau dikali sama 4 tuh lebih gampang ya gitu. Jadi 4 dikurangin sama 4, 0 dikurangin 0, 1 dikurangin 0, sama 1 dikurangin minus 4. Jadinya 1 0 0, yang ini tadi udah habis ya. Yang ini baris 2-nya jadinya ini 5. Karena tadi kan minus ketemu jadi plus. Nah kemudian kalau udah kayak gini udah kelihatan gampang kan, udah mendekati lah. Nah sekarang kita pengen ubah nih baris ketiga. Nah jadi batasan untuk mengurangi itu tuh nggak dibatasin apa ya, cuma sekali doang. Misalnya dalam satu kali OBE itu bisa 2 kali. Jadi baris ketiga dikurangin sama baris row 1, terus baris ketiga juga dikurangin lagi sama row 2 gitu. Asal nggak ya, jadi nggak terbatas harus cuma satu kali doang gitu. Nah ini kasusnya aku pengen 3 kurangin 1, jadinya 1 kurang 1 0, ini dikurangin ini 0, ini kurangin ini 0, 7 kurangin 1 jadi 8. Nah ini terus habis jadi itu aku pengen kurangin nih, jadi kan ini masih ya 0 0 0 gitu ya. Pokoknya habis ngakuin ini, kemudian kita dapatkan hasilnya ini. Nah kan ini sebenarnya bisa kita tukar kan ya, kalau misalnya ini satu jadinya identitas kan. Nah kita pakai aturan yang ke pertama yaitu menukar baris, jadi si ini sama ini tuh ditukar. Nah jadi hasil akhirnya bakal kayak gini. Jadi deh ini matriks identitas dan ini hasil dari persamaan linearnya. Nah jadi jawabannya adalah X itu sama dengan minus 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5 gitu teman-teman. Sesuai urutannya, ini X, ini Y, ini Z. Itu dia, simpel aja sebenarnya OBE, asal rajin latihan aja. Oke kita lanjut ke matriks kurang rank. Jadi ada kasus nih, kalau di OBE itu nggak selalu kita bisa nyari matriks identitasnya. Kadang-kadang tuh hasilnya tuh apa ya, aneh lah, nggak ada koefisien yang nggak ditemuin gitu. Nah matriks kurang rank itu adalah matriks apabila dilakukan OB tidak bisa didapat matriks identitas atau ada satu atau lebih matriks yang isinya 0 semua. Nah rank itu apa? Kan kurang rank ya, rank itu jumlah baris identitas OB yang membuat angka bukan 0. Matriks kurang rank adalah matriks yang ranknya sama dengan ukurannya. Matriks itu punya inverse dan solusi persamaannya unik. Unik itu maksudnya kayak nggak exact gitu. Jika ranknya kurang, ini disebut matriks kurang rank gitu. Matriks ini juga punya inverse, determinan 0, dan solusi persamaan linear tak hingga. Jadi kalau misalnya ada kasus kurang rank, tanya solusinya itu apa? Solusinya adalah tak hingga gitu. Contohnya gimana? Kayak gini nih. Misalnya satu diketahui persamaan linear berikut. Kayak gini nih. Kadang-kadang juga ada kayak gini bentuknya. Tapi gak apa-apa karena kalau kita jadiin bentuk matriks nanti sama aja. Jadi kayak gini. Nah. Gitu. Oke, jadi kita udah jadiin ke bentuk matriks, sekarang kita pengen jadiin OBE sesuai kayak yang tadi ya. Karena kayak bebas aja sih, nggak terbatas harus kayak gini-gini gitu. Tapi kayak semudah kamu aja kayak gimana. Karena di sini tuh posisinya ini udah ada 1. Jadi kita pengen bikin ini tuh 1 juga di kasus yang ini ya. Jadi makanya kita yang row 2 itu kita kurangin dengan 1. Jadi kan 4 kurangin 3 kan 1 kan, beda di identitas. Kemudian row 3-nya kita tambahkan dengan row 1. Tapi dikaliin 3. Kenapa? Karena biar jadiin si ininya 0. Nanti jadinya ini kali tambah jadinya kayak gini bentuknya hasilnya. Nah setelah ini biar dia jadi 1, biar jadi 1 itu bisa row 3 nya itu dikurangin dengan 2 dikali 2. Nah, ini minus 3 dikali 2 kan jadi minus 6. Minus 6 dikurang sama minus 6 jadinya 0 gitu. Nah setelah digunakan OBE untuk baris 3 jadinya kayak gini. Nah kemudian kita pengen bikin si ininya jadi 0 ya, yang bagian si ini kan minus 3 dikali 2 row 1. Kemudian nanti hasilnya jadinya kayak gini. Nah pas sudah dijadiin kayak gini tuh 0 0 0 0 semua nih. Dari sini udah ketahuan kayak 0 0 0 semua. Terus pas dijadiin itu kayak 0 0 0 semua, jadi nggak terbentuk matriks identitas. Nah kalau udah kayak gini cuman terjadi 2 persamaan aja nih, nggak ada solusinya kan. Makanya dia tuh solusinya tak hingga, atau nggak bisa dalam bentuk kayak gini nih guys solusinya. Nah kemudian ada lagi lanjutannya. Jadi OBE itu bisa kita gunakan juga untuk matriks ya teman-teman. Ini teorinya. Sebenarnya
saya juga ya gak bisa bacanya sih, cuman kita langsung aja ke contohnya ya. Ya yang penting nanti tulisnya kayak gini lah, A O B. Jadi ini si A, matriks A nya dikali sama dengan matriks identitas, nanti jadinya identitas sama dengan matriks A inverse gitu. Jadi kita pengen bikin matriks itu menjadi matriks identitas, tapi nah kayak gini nih. Jadi matriks sama dengan identitas gitu. Jadi kita ubah bentuk ini jadi identitas, yang ininya jadi bentuk matriks gitu. Gimana? Nah kita lihat ya. Contoh, menggunakan soal OB, cari inverse matriks dari ini. Nah, bangun A sama identitas dulu, bentuk kayak gini dulu untuk inverse ya. Kemudian kita lakukan OBE. OBE-nya biar apa? Biar jadiin si ini ya, identitas 0 0 0 0 0 0. Oke, sama seperti sebelumnya. Tapi nanti jangan lupa yang di bagian ini juga dikali ya teman-teman. Nah, jadi kita pengen bikin si row satunya itu 0 dulu ya, yang bagian ininya sama ini bagian 1. Jadi 1 dikurang 3, enak banget nih. Ini tinggal kurang 1 jadi 0, ini jadi 2. Langsung aja, yang ini juga jangan lupa ya teman-teman. Dihitung juga. Jadi ini 1, ini 0, ini minus 1. Gitu. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kayak gini. Kemudian kita pengen bikin si row 2-nya itu bagian ini itu 0, makanya kita kalikan dengan 4. Dikurangin dengan 4 dikali row minus 1. Jadinya 4 dikurangin 4 kali 1 dikurangin 4 jadinya 0 gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan juga untuk bagian kanannya, jangan sampai lupa nanti hasilnya menjadi kayak gini. Nah kemudian selanjutnya kita pengen bikin nih si bagian ini tuh jadi 1. Jadi jadi 1 dengan 2 dikali 1 per minus 7, row 2 dikali minus 1 per 7. Tapi jangan sampai lupa yang bagian kanan juga harus dikali. Kemudian jadinya kayak gini, jadinya 1002 00111 dengan row kanan seperti ini. Karena dia udah mau mirip-mirip ya, kita hilangin dulu lah yang bagi angka 2-nya di row 1 dengan ini caranya, row 2 dikali 2 jadinya nanti 1 dikali 2 2 dikurangin 2 jadinya 0. Nah jadinya kayak gini. Kenapa jadi aneh? Ya karena dia bisa kali 1 per minus 7 ya. Jadi jangan sampai lupa yang bagian kanan juga kurang. Oke, udah jadi kayak gini. Berarti sisa yang row 3 aja. Jadi row 3 nya tinggal dikurangin sama row 1 aja. Terus row 3 tinggal dikurangin sama row 2 aja. Nanti jadinya kayak gini. Nah setelah jadi kayak gini itu tinggal ditukar aja pakai aturan yang pertama. Nah jadi akhirnya kayak gini. Nah terus si hasil row kanan ini yang tadi ngikut-ngikut dihitung juga dari OBE itu merupakan inverse dari matriksnya. Gitu. Simple kan? Simple banget dong, gampang. Nah determinan tuh juga bisa kita tentukan dengan OBE teman-teman. Jadi determinan itu bisa digunakan dengan OBE dengan cara bikin si matriksnya ini tuh jadi bentuk matriks segitiga. Ubah bentuk matriks jadi bentuk matriks segitiga, kemudian kalikan masing-masing diagonalnya. Contohnya kayak gini, kita punya persama matriks ini, lalu ini kita OBE dulu ya seperti biasa. Tapi bedanya ini kita bikin 0 0 0 aja guys. Yang bagian ini aja, bagian ini 0 0 0. Jadi nggak usah harus sampai bikin matriks identitas, tapi bikin matriks segitiga aja. 0 0 0. Untuk mengubahnya jadi row kedua ingin kita kurangin dengan row 1 dikali 2 kan jadi 4 kurang 2 0 ya gitu. Terus untuk row 3 nya sendiri itu bisa kita kurangin dengan setengah dikali row 1 kan 1 kali setengah, ini jadi 1 kurang 1 0 gitu. Ini jadi nanti dilihat sebelah kanan. Nah jadi nanti kayak gini. Nah kan ini udah 0 0 nih, sisa yang ini doang, berarti tinggal row 3 nya kita tambahkan dengan 1/4 dikali row 2. Nah, jadi kan 1/4 row 2 ini jadi plus setengah ya. Jadi ya plus di minus setengah. Terus nanti minus setengah ditambah sama plus 2 jadi 0. Nah, nanti hasil akhirnya kayak gini. Terus gimana determinannya? Tinggal lihat diagonal yang ini aja. Diagonal yang ini kita kali ya. Jadi 2 dikali minus 2 dikali minus 7/4. Ini dia. Jadi ya 7. Gitu. Gampang banget nyari determinan matriks dengan OB. Oke, thanks brosis. Karena alinisasi ini sangat daging yang OBE, jadi tolong diperdalami dan banyak latihan soal. Terima kasih brosis.